Banyak tadi nanya Pak Habib mau lima nanti. Biar ini. Saya ke Pamulang pernah sampai jam 12. Menangkap juga langsung. Pas amal di awal apa itu yang kriminal. Sampai jam 1. Jam 1, mana tim jam 1? Tahu sih aja jam 1. Jadi ada orang yang bisa tidur. Bisa tidur, penting. Pas bangun buka HP. Langsung keluar Kiai Ali siaran langsung Manakim dibaca. Langsung itu ke rumah. Oh, kebetul Arifin. Udah diatur kali. Ada Manakim jam 1 malam ada orangnya tahu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang talqin gitu. Mau talqin? Ada Talqin? Iwan baru. Mana? Om Fai sini. Om, mau belajar talqin? Mau belajar? Sini talqin. Dikit. Sini. Sini Om. Di depan. Ada yang baru? Ada Om. Ada Pak Kiai. Nih, Om saya. Pak Haji Rifai. Bima dari Cerduk rumahnya Cerduk. Beliau Kenapa ada badan? sini. Ini masih wudhu. Wudhu. Ya. Ada. Ibu-ibu ada yang talqin? La hadrati syarana mukarram muslim ada zaman guru aku Muhammad Abdul Bangsa Rasul. Alhamdulillah syamban di pada surah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin mukadimahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi utubil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibi Nabiyyil nadim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu mukadimah talqin dan hafalan yang diamalkan zikir terbagi dua bagian. Ada zikir yang diucapkan dengan lisan, ada yang diingatkan di dalam hati. Zikir yang diucapkan dengan lisan kalimatnya la ilaha illallah, sedangkan ditanamkan dalam hati supaya kita selalu ingat kepada Allah. Yang mentalkin hari ini bukan saya, tapi guru agung saya Muhammad Abdul Ghafar Maslul. Saya hanya wakil beliau. Dalam talqin kan diajarkan bagaimana cara mengucapkan zikir la ilaha illallah supaya tembus ke dalam ruh jismani dan pengamalnya merasakan faedahnya. Bagaimana cara zikirnya? Lihat ke sini. Nunduk, lihat dua jari di bawah pusara di bawah, nunduk, diangkat kepalanya dengan mengucapkan la, melewati perut, dada, tenggorokan, terus langsung ke ubun-ubun. Sudah sampai ke ubun-ubun, tengokkan ke sebelah kanan, lihat puting sebelah kanan, ucapkan ilaha, bandingkan ke sebelah kiri, lihat puting sebelah kiri, ucapkan illallah, begitu. Jadi begini, la ilaha illallah, begitu. Kalau sudah paham, pasrahkan jiwa raganya, kosongkan pikirannya, zikir kan ditanamkan ke dalam ruh jismani, ikutin munajatnya. Ilahi anta maksudi ridhoka matlubi atini mahabbataka wa tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, keluarkan suara yang keras, ikutin suara saya, angkat dari bawah la, ke kanan ilah, ke kiri illallah, tundukkan, angkat kepalanya la ilaha illallah, tundukkan, angkat kepalanya la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Amin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu tunjika biha min jamil ahwali wal afat ila nabiha jami al hajat aiduna biha min jami syariat wa qawna biha indaka darajat wa tuwaliquna biha sarabata min jami il khairat wal hayat wal mawat innal ladina bainaka inna ma baina Allahi wallahu wa fihi ma wanaka ala kusurat nafsi wa man aqalla hadilillahu wa sadihi anzalan alima ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in dzurriyyatihi ahli baitihi wa liman dakhala bi baitihi kullu shay'in lahum al-fatihah. Radal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baiklah wahai silsilah kedirian Syabandiyah masyarakat Yaudin Rahadirat Sultan Auliya Bashir Allah Kedirian Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Junaid Baghdad Syekh Ahmad bin Sambil Babar Syekh Talha bin Talabin Nabi Tasnam Karamah Sebuah Allah pada sallallahu sirrahum wa sallam ahli silsilati marakhidin anhum kullu syai'in lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi alaihim hadimatul muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahiyya minhum wal amwat kullu syai'in lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena Bapak sudah ditalkin supaya terasa faedahnya, zikir harus diamalkan. Diamalkan setiap habis sholat 5 waktu. Berzikir la ilaha illallah dengan cara seperti tadi sebanyak 165 kali. Lebih banyak lebih baik. Kalau sedang sibuk, sedang di perjalanan, boleh 3 kali dulu, nanti dikodok di waktu yang luang. Insya Allah kalau zikir ini diamalkan, faedahnya tambah umur, tambah solehnya, tambah taatnya, tambah mulia akhlaknya. Zikir yang kedua adalah zikir yang ditanamkan di dalam hati. Di mana tempatnya? Di 2 jari sebelah kiri ini puting susu, di jari bawahnya. Nah, di bawah sebelah sini Bapak. Nah, di bawah susu kiri ada denyutan jantung. Setiap jantung berdenyut diisikan nama Allah supaya hidup kita selalu ingat kepada Allah. Supaya ingatannya abadi terus ada, zikir ditanamkan ke dalam rohani. Supaya ingatannya terus abadi. Pasrahkan jiwa raganya, kosongkan pikirannya, zikir ke ditanamkan. Lipatkan lidahnya ke langit-langit, naikin giginya rapat begini, bibirnya rapat, miringkan begini. Nah ini lurus dengan 2 di sebelah kiri. Tundukkan kepalanya, nah begitu. Pejamkan matanya, perhatikan ke dalam denyutan jantung, pikirkan, isikan ke dalam hati. Tutup mulutnya, tutup matanya, atur nafasnya, dengarkan suara dikirnya, ikutin dengan hati. Begini bunyi dikirnya, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Dikirnya diucapkan dalam hati, mulutnya ditutup. Dikirnya hanya diucapkan dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Seluruh aktivitas hidup kita, sedang makan, sedang minum, sedang berjalan, sedang bekerja, di kamar mandi sekalipun, hati ini terus mengucap Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nabi bersabda, ibadah yang tidak dibarengi hati ingat kepada Allah, maka ibadahnya main-main. Kita belajar bagaimana sholatnya, zikirnya, puasanya, seluruh ibadah kita supaya sampai kepada Allah, barengin hatinya Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus zikir Anda. Zikir ini sanggup menghapus kalau tak dalam hati. Dengan zikir ini dosa sebesar apapun kan diampuni oleh Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus zikir sampai akhir hayat kita, sampai roh dari jasad, roh yang membawa nama Allah
hari ini belajar untuk kembali kepada Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Alhamdulillah. Kalau mati guru agung Muhammad Abdul Wasal Maslul Angkot Syabandi, semoga Allah limpahkan kepada kita istiqomah menyiapkan amal dzikir, mengamalkan dan merasakan faedahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalam saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal diamalkan. Amalkan. Amalan dohir, amalan batin. Amin. Silakan. Ada bukunya? Jadi kalau nggak paham nanya. Silakan Bapak nyari posisi gimana enaknya duduknya. Boleh. Ngendet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa qamaril nabiyyin sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Ilahi anta maksudi ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La hadrati syahunal karam musyidak yadajana guru agung Muhammad dan Wasil alaihi maslul angkot dan sahabat pada sahabat. Ya taminikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, manakan izinnya akan rahmat rahimnya kita bisa bermanakim. Semoga hajat niat baik kita, bil khusus hajatnya sohibul hajat sekeluarga, Allah kabulkan hajat baiknya, Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah jauhkan musibah balahi, Allah angkat penyakit dohir batin kita semua, kita keluarga kita dan cucu kita disolehkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Iwan alat yang dirahmati oleh Allah, syukur sudah mendapatkan taufik zikir, mengamalkan dengan istiqomah, senang mengakibat, berkhidmat kepada guru kita. Semoga kita amalkan menjadi akhlak yang mulia. Amin. Iwan alawat, kita dari kemarin sudah niat di tempat menakiban akan menyampaikan petunjuk. Jadi waktu itu sebelum menakiban berangkat beberapa hari ke belakang ngelenyap gitu. Lagi duduk di mobil gelap, ngelenyap ada firman. Allah berfirman, siapa orang yang berbuat kebaikan, baik kebaikan apa saja, maka Allah balas kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Jadi siapa yang berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Siapa orang yang menjadikan orang lain mengikuti kebaikan kita, maka Allah sempurnakan kebaikannya. Jadi kita berbuat baik dibalas kebaikan. Kalau orang ngikutin kebaikan kita, itulah yang menyempurnakan kebaikan di kita. Begitu bangun, rasa dipukul karena saya sering salah. Ya. Jadi ada kalanya kita menyampaikan kebaikan tidak dengan ikhlas, tapi dengan kesal. Itu teguran dari Allah untuk saya dan untuk semua, untuk supaya disampaikan. Jadi kita kadang-kadang suka salah dalam pemikiran, makanya Allah menegur melalui saya yang paling salah karena banyak
kalau kita misalkan ya, Habib Furqon bangun subuh jam berapa? 4:30. Allahu Akbar, bangun. Apalagi ustadz yang sering ke masjid jadi imam, istrinya belum bangun sama anaknya. Kata suaminya, "Mah, bangun." Ya, anaknya bangun. "Ntar dulu pak." Paksain bangun. Sudah begitu terus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali terus. Lama-lama biasanya kita ngomong apa? "Mah, jangan sering dibangunin, atau bangun sendiri. Lagian ini bocah lagi udah gede, pengennya dibangunin saja. Atuh hidang ngerti, bangun sendiri. Suka begitu tidak? Nah, itulah teguran Allah kepada saya. Kata Allah, yang menjadikan amal kamu sempurna karena kamu bisa diberi amal untuk orang seperti kita. Ternyata yang dikehendaki oleh Allah itu di mana kita punya kebaikan dan membawa kebaikan, diikutin kebaikan karena kita yang ngajak kebaikan. Itu teh kesempurnaan amal. Tapi setan gak mau amal kita sempurna. Alhamdulillah, istri saya bisa bangun subuh anak saya oleh saya. Tidak berharap ngerti, biarin saja, terus saja. Ternyata sudah 5 tahun bangun sendiri. Aduh, amal kita sudah selesai hari ini. Datang lagi anak. Anaknya udah ngerti sendiri. Alhamdulillah, kita bisa bangunin tetangga kita. Ada yang mau dibangunin. Jadi kita kadang-kadang kalau orang sudah baik merasa selesai amalnya. Datang pengemis waktu tok minta duit, kasih 1.000 bilang. Udah setahun nggak ada lagi, Bib. Mana orang yang suka minta-minta sudah nggak ada. Alhamdulillah nggak nongol lagi. Berarti amal kita selesai. Harusnya ada gantinya. Itu teguran ke saya. Makanya kalau saya ada orang diajarin dikir nggak paham-paham, alhamdulillah, berarti saya masih punya amal. Kejadian kemarin di Kerawang, saya bawa dikir yang lama, la ilaha illallah. Begitu lama dikir, di belakang dikirnya nyelonong, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Saking pengen ngebutnya dikejar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ganggu. Saya bilang alhamdulillah ada tugas baru. Kemarin di Kerawang sudah seragam dikirnya, sudah enak dikirnya. Sekarang banyak orang-orang yang bukan bimbingan Futuhul Arifin, ngikut manakiban di Futuhul Arifin. Dikirnya beda, nggak kebina. Udah bertahun dikir pak, udah lama. Tapi dikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bilang tugas baru, alhamdulillah. Kalau dulu gimana? Kesel dan ganggu teh. Padahal kita juga dulu sebelum seperti ini ngeselin orang dulu. Habib Furqon dulu begitu ketemu dikirnya nyalip imam, loh enak sendiri. Sekarang udah terbina dengerin suara imam. Itu teh ada begitu ya. Jadi sekali lagi sekarang itu himbauan dari Allah itu. Ngelenyep gak niat gitu. Kata Allah, kalau ingin sempurna amal, kita berbuat amal, orang lain ngikutin amal kita. Kalau bisa mah kita lagi zikir, orang lain denger. Aduh ini Pak Ahid lagi dikir kok enak banget ya. Pak Ahid dikir apa itu teh meni enak. Dikir toriko, apa dikir toriko teh? Ayo belajar yuk ke guru saya. Ayo atuh diajak. Dibina oleh Pak Ahid terus dilatih sampai dikirnya istiqomah. Yang sempurna siapa? Pak Ahid disempurnakan oleh Allah. Kenapa? Ada orang yang mau ikut, sudah dijadikan wasilah oleh Allah, kita jadi wasilah orang seperti kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersumpah demi nama zatku, hai Musa, mana amal untukku? Kata Nabi Musa, aku selalu berzikir ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Aku bersumpah Musa, demi nama zatku, orang yang berzikir la ilaha illallah, dia akan selalu aku beri petunjuk. Jadi selalu punya solusi hidup. Saya senantiasa sujud di dalam sholat ya Allah. Sholatmu kuberi tanda. Orang yang sholat, yang melaksanakan sujud, berarti dia diberi tanda di dalam keningnya sebagai hambaku yang soleh. Jadi orang sholat itu tanda Allah.
Orang Islam bagaimanapun sodakohnya banyak, hajinya tiap hari, tapi kagak sholat, bukan tanda orang Islam. Tanda orang Islam sholat. Sholatnya benar, seluruh amalnya benar. Sholatnya nggak benar, amal lainnya didakwa dulu. Jadi kalau sholatnya benar, pasti sodakohnya benar, zakatnya benar, puasanya benar. Makanya sholat harus sempurna. Sholat qaim, sholat daim, sholatul wusta-nya sempurna. Sholat dohir, sholat batin, sholat sir sempurna. Sempurna semuanya. Aku senantiasa bertasbih, tasbih aku jadikan pohon-pohon surga. Nabi Musa bicara, aku sering sodakoh dengan kedua tanganku, dengan santun. Kata Allah, aku bersumpah demi nazatku sedang orang yang bersodakoh, aku tolak musibahnya. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah ajarilah aku apa itu pahala Allah. Kata Allah, sampai engkau Musa membawa manusia seperti kamu. Kalau kamu ahli dzikir, sampai orang lain bisa mengikuti kamu menjadi ahli dzikir, kemudian mendidiknya sampai istiqomah seperti kamu Musa. Jadi punya hasil karya. Makanya orang-orang bilang Abah Anom tidak ada penerusnya. Saya sampaikan pertama kali dakwah di khidmat ilmiah di Jagatara, saya katakan kalau Abah Anom tidak punya penerus, berarti Abah Anom guru gagal. Berarti saudara-saudara sudah menghina guru agung saudara. Saudara di mulutnya mengagungkan guru, ternyata sedang merendahkan guru. Abah Sepuh punya murid sukses, Syekh Tolha punya murid sukses, Syekh Sambas punya murid sukses. Berarti Abah Anom punya murid jutaan, tapi satu pun tidak ada yang jadi penerusnya. Berarti Anda menghina, itulah mursyid gagal. Kalau memang Abah Anom tidak butuh penerus, saya tidak butuh mursyid. Kenapa? Karena Rasulullah sudah sempurna di zamannya. Kalau nggak ada butuh mursyid penerus, ya sudah ke Rasulullah saja. Rasulullah saja butuh penerus. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, terus sampai ke bawah. Masa sampai Abah Anom, orang yang mengatakan Abah Anom tidak ada penerusnya, penghinaan guru agung. Abah sampai bilang, kepanggih ketemu itu. Ya, akhirnya itulah. Makanya kalau Abah Anom dikatakan tidak ada penerusnya, berarti gagal. Kalau Abah Anom nunggu penerusnya, berarti tidak melekat. Masa penerus nunggu? Penerus itu begitu Presiden Bapak Jokowi, ya, sekarang wakilnya Yusuf Kala. Yusuf Kala masih menjabat nggak sekarang? Masih. Tapi gantinya sudah ada belum? Sudah. Nggak begini. Yusuf Kala diberhentikan dulu, kosong dulu, baru Ma'ruf Amin. Tidak. Yusuf Kala ada waktu dulu sampai habis masa jabatannya. Tapi presiden penerus dan wakil penerus sudah ada. Itu di pemerintahan supaya jangan kosong. Apalagi mursyid. Di mana seorang mursyid meninggal dunia, muridnya yang sudah usul ilallah tetap bersama Allah. Tapi orang seperti kita usulnya diusulkan, bukan sendiri. Kalau diusulkan berarti harus ada orang yang mengusulkan. Kalau yang mengusulkannya sudah meninggal dunia, kita diusulkan siapa? Makanya Abah Awas mengatakan orang yang sudah hakikat mursyidnya meninggal dunia kembali jadi syariat, biarpun punya dikir hobi. Kenapa? Karena kita usulnya diusulkan. Di mana mengikuti orang yang dohir, yang hidup, yang usul ke bawah usul. Sekarang mengikut siapa? Kata Abah Awas, boleh tidak punya mursyid yang hidup, tapi sudah bisa ngomong dengan Abah Anom. Bisa ketemu Abah Anom ngobrol. Saya mau ketemu Abah Anom di mana aja. Oh coba. Kalau paling halusinasi itu, itu ya. Benernya perlu dipertanyakan, gitu. Kalau Abah Awas, makanya satu orang di kolong langit yang tidak butuh saya mursyid. Siapa? Abah, karena beliau. Jadi Abah Anom sebelum meninggal dunia, Abah Awas sudah jadi. Bahkan bukan sehari. Tahun 68 Abah Awas sudah ke Suryalaya. Apa kata Abah Anom? Buah-buah iya. Masa ada musik buah-buah? Buah-buah itu bahasa Sunda apa ya kalau bahasa Indonesianya? Jangan-jangan ini gitu. Jangan-jangan ini gitu. Ada nggak mursyid jangan-jangan? Kalau Abi Furqan jangan-jangan itu kita. Kalau mak guru masa orang melek jangan-jangan
itu mau bahasa saja, bahasa tawadu. Ya, sudah ada. Abah Awas sekarang sudah berdiri jadi mursyid, penerusnya sudah ada belum? Sudah jadi. Sudah, tinggal stempelnya aja pengangkatan. Begitu. Coba kalau jenderal mau dipensiunkan, calonnya sudah ada belum? Sudah, tinggal dipilih. KPK juga udah mau mundur, sudah ada 3. Disahkan dulu apa mundur dulu? Disahkan dulu, baru mundur nanti, baru jadi. Atau kalau gitu mau kosong, semua juga oleh Allah sudah ditunjuk. Nih, udah. Belum lahir, Abah Anom nanya, buka budak teh punya anak dah, ada anak 2 laki-laki, yang 1 lagi pesantren. Kata Abah, tah yang itu buat Abah. Belum ke Suryalaya, Abah Anom sudah nunjuk anaknya, ibunya Abah Awas itu sudah diminta. Bahkan sebelum jadi manusia dohir sudah ditulis oleh Abah Sepuh, nanti bakal punya anak laki-laki, penerus Abah Anom sudah ditulis. Abah Awas meninggal dunia, kira-kira di antara murid saya sebanyak ini yang jadi penerus saya siapa ya kira-kira? Bingung lah sekarang mah, bingung nyarinya. Atau masa mursyid bingung? Yang bingung mau kita nebak-nebak. Jangan-jangan kayak Soleh ya, jangan-jangan Abah Jagat udah bingung sekarang. Abahnya aja masih sehat sudah bingung. Yang dipitnah saya, Kiai Ali pengen jadi mursyid, siapa yang pengen? Yang dulu paling cerita awal juga di Jagatara saya. Siapa yang ngaku? Udah jadi dulu, udah cerita. Tidak mungkin. Kita itu semua calon. Ya, di zaman Abah Sepuh itu ke 36. Berarti ikhwannya 37. Di antara ikhwannya yang 37 yang jadi 1 Abah Anom. Berarti di zaman Abah Anom semuanya 38. Yang terpilih di antara ke-38 1 Abah Awas. Berarti di zaman Abah Awas kita semua 39. Kenapa 39? Yang menyaksi kepada 38. Kan yang pertama ngomong begitu juga orang ini. Kata Abah Awas, pertama di Sinarasa, kan dia nantung dipeluk sama Abah. Inilah orang yang mengatakan 37, yang menyaksi 38. Yang menyaksi 38 39. Ini ke 39 semua. Nanti yang diangkat siapa? Kita jadi ke-40. Sampai mati ditulis di nisannya, calon mursyid gak jadi, gak apa-apa. Kan saya ngomong begitu, kenapa jadi fitnah? Kata Abah Awas ngomong ke saya, di dalam bahasa itu belum tentu orang lain paham bahasa kita. Kenapa? Hatinya kotor. Kalau hatinya suci, ngerti. Saya ngomong, Ustadz Mansur mensucikan hati. Bahasa saya paham, pasti ada dalilnya. Saya ngomong gak pakai dalil, dicari pasti ada. Begitu ketemu, oh ini maksudnya Kiai ngomong kemarin, begitu. Tapi kalau hatinya kotor, ada dalil juga? Ada dalil. Kayaknya kata Abah Awas, kalau nyari yang ada gak bakal ketemu. Abah Awas segede begini, tidak kelihatan. Kenapa? Hatinya kotor. Abu Jahal itu orang yang beriman pertama kali tahu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kenapa begitu Nabi Muhammad jadi Nabi? Yang paling mentang duluan siapa? Kenapa? Sakit hati, hatinya kotor. Di sini juga kalau hatinya kotor, saya selama 1 jam yang ada kejelekan. Tapi kalau hatinya bersih, tidak ada kejelekan, semua juga kebaikan. Begitu. Pak Trisno diomelin orang. Kalau hatinya baik, ini transfer kebaikan. Alhamdulillah. Hatinya kotor, sialan gitu. Makanya tadi juga dapat ilham dari Allah. Kalau kita berbuat baik, kita bisa ngajak kebaikan ke orang. Itu berarti oleh Allah disempurnakan amalnya. Makanya kalau istri kita pengen selalu dibangunin subuh, alhamdulillah mah sampai sekarang mama belum sadar juga. Berarti papa punya amal seumur hidup. Kenapa saya ngajarkan begini? Supaya ikhlas. Semua juga pengen semua baik, supaya ikhlas. Ada lagi yang datang, saya mah kalau nggak dibonceng naik motor mah nggak manakiban. Atuh bonceng dulu, muter dulu jadi jauh. Tidak apa-apa, itu teh bahan amal untuk kita. Pak Hajar, Pak
Hajar, mobilnya Pak Hajar, supirnya Pak Hajar, bensinnya Pak Hajar, makannya Pak Hajar, yang numpang duduk itu teh lahan amal. Jangan nuntut orang, gantian dong, masa gua mulu, jangan. Lahan amal. Kenapa saya ngajarin begitu? Supaya mungkin saja Pak Hajar itu manakiban tidak sempurna, yang numpang sempurna. Oleh siapa dia datang ke sini? Oleh yang nganternya. Yang disempurnakan siapa? Yang nganter. Makanya kata Abah Awas, jadi sohibul hajat itu mahal, murad Abah. Jadi makanya kalau jadi sohibul hajat, syukur kalau tambah banyak, tambah maju. Kalau nggak maju juga jalan di tempat, jangan berhenti manakiban, biarpun cuman air putih. Kira-kira ini kalau Habib Furqan makanannya cuman air putih doang, mau pada datang nggak? Bukan doa ini mah, mudah-mudahan jauh, jangan begitu. Mudah-mudahan mah dagingnya tambah banyak. Ini mah misalkan tetap datang. Kenapa? Karena kita mau manakiban. Sohibul hajat tidak berhenti. Kenapa? Khidmat kepada guru, amal itu. Habib Furqannya mah siapa tahu manakibannya kagak bener, tapi yang diundang datang manakibannya bener. Buat siapa? Buat kita. Makanya tidak jadi amal Habib Furqan, minumnya, makanannya, buahnya kalau tidak dimakan. Sempurnanya kalau dimakan, berarti makan juga ibadah. Dikirnya ibadah, khataman ibadah, sholat sunat ibadah, makan juga ibadah. Makanya mahal Bapak, sudah saya terangkan semalam. Allah itu saya ulang-ulang nih supaya paham. Allah berfirman di kitab Fathul Ghaib, aku ini paling pencemburu, 1000 kalinya pencemburu daripada laki-laki yang paling cemburu kepada istrinya. Paling cemburu, betisnya terlihat sedikit aja marah, ngelirik aja marah, jangan-jangan main mata nih, cemburuan. Ada yang begitu? Ada, saking cintanya kepada istrinya itu ya. Jadi istrinya boleh dilihat orang juga, ngadat ya gitu. Allah 1000 kalinya, maksud kata 1000 itu bukan dikalikan, sesuatu yang tidak kepikir. Apa firman Allah? Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menghidupkan? Yang mematikan? Allah. Allah berfirman, siapa yang mencukupkan kamu? Allah. Tapi kenapa kamu lebih hormat, lebih patuh kepada manusia yang tidak bisa mencukupi hidup kamu? Apakah majikanmu bisa mencukupi kamu kalau aku tidak mencukupkan kamu? Apakah bisa? Makanya kita diuji. Habib Furqan mau dipecat dari perusahaannya, takut, padahal punya Allah. Allah berfirman, kenapa kamu takut? Padahal yang maha mengatur rezeki adalah aku. Tapi kebanyakan di antara hambaku lebih takut kepada manusia yang tidak sedikit pun memberi manfaat dan mudarat. Tapi kamu tidak takut kepada aku Tuhanmu yang mendatangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Ujian itu. Kata Allah, aku minta waktumu untukku, tapi kamu memberikan waktumu sepenuhnya hanya untuk makhluk. Siapa yang jawaban yang suka begitu? Kita. Imam Malik mengatakan dalam seminggu ada hari Jumat, gunakan untuk Allah. Oh, hari Jumat tuh nggak bisa, Pak Hajar kerja, tapi kalau Minggu libur. Kata Sayyidina Ali, gak apa-apa hari Minggu, jadikan Minggu itu jadi Jumat. Saya libur kerja, saya akan buktikan bahwa saya waktu ini untuk Allah. Saya kerja memang untuk mencari nafkah, untuk mencari dunia, tapi begitu libur, saya akan berikan waktu ini hanya untuk di hadapan Allah. Hanya minta tidak banyak, dalam seminggu 1 hari. Mampu nggak? Kadang-kadang tidak mampu. Makanya saya instruksikan, yang bisa libur hari Jumat, libur. Yang malam Jumat bisa pulang, nggak lembur, pulang. Lembur bisa nolak, tolak. Kenapa? Kita bersaksi untuk menyisakan waktu untuk Allah. Makanya Abah mengatakan berulang-ulang sampai dengan nada yang sangat syukur. Apa kata Abah? Alhamdulillah kita punya wadah yang paling utama. Apa itu? Manakiban.
Saya berulang-ulang untuk bahan tafakur. Ustadz Mansur ibadah, sholatnya berapa menit? 5 menit. Itu kalau sholatnya panjang. Kalau sholatnya ngebut 3 menit sholat duhur, apalagi subuh 2 menit. Dikirnya 10 menit, setengah jam campur tidur. Jadi lamanya karena campur. Ini saya ngomong ustadz aja begitu, apalagi bukan ustadz, udah gitu aja. Saya begitu sama. Begitu kan Bibia kadang-kadang begitu. Kalau dihitung kali 5 berapa? Cuman sejam setengah. Mikir dunia. Apa orang kita bisa pulang? Apa kita benar bisa menyentuh Allah? Tidak. Makanya dengan adanya manakiban kita bisa ibadah lama. Saya berangkat 3:30, nyampe jam berapa? Nanti pulang balik lagi macet lagi jam berapa? Saya sedang punya ibadah 10 jam. Begitu saya mikir dunia 7 jam masih di bawah akhirat yang 10 jam. Manakibannya tiap hari kalau saya. Jadi kalau ditanya oleh Allah, kamu habis mana buat dunia sama akhirat? Sambil senyum, akhirat dong gitu. Tapi orang yang jarang manakiban, apakah punya waktu yang panjang? Tidak punya. Pak Tresno dulu mana ada ngejar-ngejar manakib, biasa aja. Sekarang ngejar manakib, panjang waktunya. Allah berfirman, orang kafir diberi dunia, aku tipu dia. Dunia yang tidak pernah mencukupkan. Tapi dunia yang diberikan kepada ahli ibadah adalah dunia yang membawa kepuasan hidup dunia akhirat. Kenapa? Karena dunia dibarengin dengan akhirat. Buktikan ya Allah, saya belum sanggup meninggalkan dunia karena saya butuh dengan dunia ini. Kata Allah, kan ada liburnya. Ini mah lagi kerja lembur, lagi libur juga lembur, bisnis lagi di rumah. Kapan buat Allahnya? Maka Allah berikan kamu dunia, tapi tidak dengan bahagianya. Itulah orang-orang yang tertipu. Saya makanya bersyukur punya manakiban, karena bukan saya sering manakiban, bukan. Saya mau manakiban dapat amplop, muliaan bapak-bapak. Kadang-kadang manakiban ngamplopin saya, kerenan kamu, tapi dulu juga saya begitu. Kan begini. Dulu atau Pak Ajar saya manakiban ditanya sama Pak Haji tuh, sewa taksi, sewa mobil, Pak Haji sih yang bayarin. Tapi kesananya saya mikir juga, kalau Pak Haji nggak ada, sama Mang Adi patungan berangkat, oh ada ajangan jajan di mana? Purwakarta, cuti, sewa mobil berangkat ke Purwakarta, udah cuti kerja, sudah sewa mobil apa, seneng, manakiban pulang shift 3, nggak tidur, berangkat manakiban, oh ada ajangan jajan, dengerin, ajangan jajan, ajangan kaos, itu aja udah kemana-mana dikejar aja pokoknya, di Cipinang berangkat, pulang kerja berangkat. Habisin duit, gak apa-apa senang. Kalau sekarang jadi amplop, ya alhamdulillah itu udah bagiannya. Dulunya begitu, dulunya. Sekarang alhamdulillah ya. Ibadah nemu dunia, nemu akhirat. Itu tidak habiskan. Untuk apa? Untuk kesempurnaan dunia akhirat, supaya dunia yang kita raih diberikan oleh Allah dengan hakikat kebahagiaannya. Itu keseimbangan. Oh, manakiban, alhamdulillah. Siapa orang yang di dunianya sudah senang dengan akhirat, maka dunia tidak menyilaukan akhirat. Tapi siapa orang yang masih menyenangi dunia daripada akhirat, dunia akan mencelakakan kehidupan akhirat. Begitu, dikasih sedikit aja lah, berhenti manakiban, tuh cemen gitu mah. Suka dulu manakiban, suka dulu sodako, suka dulu sholat sunnah, suka dulu waktu dihabiskan ibadah. Begitu ada dunia, mobil bagus buat manakiban, duit banyak buat sodakoh di manakiban, semua manakiban. Untuk apa? Untuk bekal dunia akhirat. Begitu, bahagianya nyata. Ya, pemalas, pembosan, kedul, nafsu, loba kahayang, gede ambek, saudara lupa. Kenapa jadi sabar? Pak Haji Ade umur udah tua, pinginnya ongkang-ongkang di rumah, kaprak-kaprakan beting-beting kan dia. Nyupir sorangan deh. Ya Allah. Saya mikir tadi, kalau macet panjang nyampe jam 11 gimana Pak Haji Ade balik jam berapa? Kalau saya mah supirnya ada 2 sama Mas Ridwan, Pak Haji Ade nyupir siapa baliknya? Mikirin mana udah. Tadi dari jalan lo ngomong aja saya. Pak Haji temenin tidur di mobil lain. Pak Haji kalau Pak Trisno mah seger badannya.
Pak Haji udah tua, tapi sehat aja kalau mau manakib. Tahu kalau nggak bukan manakiban, Allah alam Pak Haji juga udah jomplang kali. Coba jalan-jalan Pak Haji berturut-turut, Allah alam saya mah. Jangan asam urat jadi. Tapi manakiban bengkak juga, nyupir, jalan bengkak. Pak Haji sama siapa yang nyupir? Saya sendiri. Sambil apa? Sambil nyengir. Mana macet. Dan pulang, ada Mas Isnen bawain. Pulangnya bawa sama Mas Isnen. Masa udah gitu. Manakiban. Kalau bukan karomah, gak bakalan. Ini kesenangan Allah. Tidak minta banyak, silakan. Kan jangan dihabiskan. Sempatkan, punya uang sempatkan. Sisakan di jalan Allah untuk kesempurnaan. Gitu. Jadi sekarang Bapak, kalau ada orang nuntut ke kita berbuat baik oleh kita, jangan ditolak. Alhamdulillah. Kalau kita sudah ikhlas, semua juga berjalan dengan jalan Allah. Semua. Ya macam manakiban teh dikasih tahu mulu. Patar yang ingetin, Pak Tisno manakiban. Sama kalau nggak diajak, nggak dikasih tahu, nggak berangkat. Kata Patar yang teh, sama besok nggak bakal ingetin lagi. Capek ingetin, jangan. Alhamdulillah diingetin. Sudah 20 tahun ingetin. Nggak bosan. Itu teh kesempurnaan amal. Alhamdulillah. Sekarang mah serba alhamdulillah. Dipinjam duit ke alhamdulillah. Dan rezeki mah teh habis-habis aja bicara. Alhamdulillah. Itu teh tanda ya. Ya Allah, benar-benar syukur. Punya uang dipinjam sama saudara. Kata istri teh, ya Pak dipinjam. Yaudah, ikhlasin aja. Sudah ikhlas. Beres. Besok rezeki itu bukannya habis, nambah. Tinggal belajar ikhlas. Ya ini teh ilmu ikhlas supaya ikhlas. Alhamdulillah. Sering nggak ngomong ke Pak Hajar berkali-kali supaya ikhlas. Mobilnya mobil saya, yang nyupir saya, yang semua saya. Kok semuanya saya? Apa mau bagi-bagi ama? Jangan nunggu orang lain berbuat baik. Kita saja kalau kita mampu, kita saja. Nanti juga kalau kita sudah nggak mau, ada jalannya. Semua ada jalannya. Nggak usah nuntut sama Allah itu. Saya lagi duduk gitu ya. Allah itu maha segala-galanya. Nggak usah diminta. Allah itu sudah maha tahu. Kenapa Allah nggak ngasih? Allah berfirman, seandainya dunia ini mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi hambaku yang soleh, aku telah jadikan pahala ibadah itu dunia. Aku sudah jadikan dunia ini pada permulaan penciptaannya adalah musibah. Dunia itu musibah, melalaikan akhirat. Maka Allah berikan dunia ini kepada siapa saja yang dengan susah payah mencarinya. Kira-kira kalau orang Cina kerjanya semangat, orang mikir kerjanya lalai, duitnya banyak kan mana? Sekarang nyata orang kafir sama orang Islam banyak karena duitnya. Lihatin Cina, maju. Kenapa? Semangat, mikirnya dunia saja. Dikasih nggak? Dikasih. Kenapa dikasihkan? Kata Allah, di balik dunia ada musibah. Coba makan enak terus apa? Kolesterol. Makan manis terus enak, gula. Naik pangkat terus, yang mitnah nggak berhenti-berhenti. Dulu belum jadi bupati nggak ada yang menghina, jadi bupati. Sekarang yang menghina Jokowi banyak nggak? Coba Jokowi balik lagi ke Solo jadi orang lain diem saja. Sekarang juga Ahok nggak ada yang menghujat. Nanti Ahok jadi pejabat lagi, rame lagi. Gitu. Jadi kejayaan dunia dengan fitnahnya, nikmat dunia dengan susah. Soknya dahar menang, kolesterol, liur, jadi punduk, bisa. Semua. Tidur nikmat, tidur mulu, kepala sakit. Semua itulah dunia. Tapi Allah akan memberikan dunia ini. Tapi dunia yang membawa kemuliaan. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah mencintai akhirat. Sehingga dunia tidak menyilaukan. Kata Allah, kalau aku mencintai hambaku yang soleh nih. Bener dulu cinta akhiratnya, baru aku berikan dunia. Sehingga dengan dunia ini bertambahlah amal soleh. Kalau Allah ngasih dunia sama orang kafir, apa janji Allah? Supaya bertambah siksanya. Sudah mau buandel, tukang judi, tukang main perempuan dikasih duit banyak. Kira-kira gimana? Tadinya melacur sebulan sekali karena punya. Kalau sudah banyak duit, lebih banyak. Kalau mobilnya bagus, tiap hari mobil sendiri berangkat.
Tukang judi dikasih duit banyak, judi terus nggak? Judi terus. Dikasih fasilitasnya, jangan suka ngiri. Kalau orang mukmin belum cinta akhirat, dikasih dunia, gimana kira-kira? Coba Habib Furqan belum cinta akhirat, dikasih dunia banyak, mana? Habis, tidak karuan duit itu, entah kemana. Jangan-jangan kawin lagi. Kalau tidak punya guru, tidak punya dikir, tidak punya guru, dikasih dunia, mau kemana itu? Maksiat, memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Tapi kalau sudah punya dikir, punya guru, benar mencintai akhiratnya, cintanya ke guru. Punya duit buat siapa? Buat gurunya, buat amal solehnya, buat ngasih makan sahabatnya. Jadi apa? Makanya orang mukmin bertambah dunianya, bertambah amal solehnya. Jadi kenapa kita tidak dikasih? Belum bisa bawa dunia. Makanya kata Abah Awas, kalau kamu ditentukan hari ini jadi siapa, itulah yang terbaik dari Allah. Kalau kita sudah amanah, buktikan dulu. Sekarang saya mau nanya, suka ngiri sama yang dikasih, suka ngiri sama yang ngasih? Kira-kira kalau bapak-bapak dikasih duit satu orang 200.000 sama Habib Furqan, dibagi semua. Pahit nggak kebagian. Kira-kira gimana Pahit? Bib, saya cincin nggak kebagian, Bib. Habib Furqan cincinnya 20, yang dibagi 20 orang. Kata Pak Tarya, saya belum ada cincinnya, nggak kebagian, Bib. Saya nggak mau nakiban lagi, nggak kebagian. Harusnya bagaimana? Begitu cincin ke-20, satu lagi yang belum kebagian 10 orang. Yang 10 orang mikir, siapa nih jatahnya dilempar? Nunggu, bukan nunggu. Langsung ngomong, Bib, saya punya cincin. Satuin punya Habib. Kalau Habib mau ngasih, jadi 2 orang jatahnya. Kita mundur, yang 2 orang kebagi berkurang berapa? 3. Itu namanya ngiri sama orang. Hebat ya Habib Furqan bagi-bagi cincin. Saya mau kapan kayak Habib Furqan bagi-bagi, kecil-kecilan punya cincin 2 bagiin sama yang gak kebagian kemarin. Begitu, ikut beramal seperti yang beramal. Tapi rata-rata kita gimana? Enak Kiai mau manakiban pulang dapat amplop, coba jadi saya dulu juga ya. Lu sama gue juga. Ke Kerawang naik motor, tanya Pak Deroni kalau nggak percaya. Manakiban naik motor pulang ngantuk, manakiban naik motor pulang kehujanan. Emang nggak ngalamin berapa tahun? Tapi ngelihatnya sekarang, Kiai pulang, mobilnya bagus. Kiai diomong aja ganti-ganti mobil, cinta dunia. Kiai ngomong orang mobilnya gak dikasih, bukan maunya beli. Jangan lihat sekarang, gitu. Itu mau udah karunia Allah saja, ya. Bukan karena prestasi, bukan karena getol, bukan karena udah janji Allah saja. Itu. Coba ngiri sama yang dikasih apa ngiri yang ngasih? Nah, pola pikirnya dirubah dulu. Allah berfirman, ya, maka jadilah kamu wasilah-wasilahku untuk mereka di jalan Allah. Siapa wasilah itu? Yang memberi. Maka aku beri kamu, dan berikanlah sedikit untuk mereka. Jadi kalau Allah ngasih gede, yang dikasihkan sedikit, sisanya buat siapa? Buat kita. Makanya belajar dulu ikhlas memberi, baru nanti dikasih jadi wasilah. Saya dari dulu kalau lihat orang bodoh itu sebel. Makanya cita-cita pengen pesantren, pengen hafal kitab, tapi orang tua nggak mampu, nggak dipesantrenkan, jadi bodoh sampai gede. Ya sudahlah, saya bisa baca Quran, saya bisa ngajarin orang sholat. Udah, baru bisa baca Quran sudah punya ikhwan murid 60 dulu, anak sekolah saya ajari. Padahal saya juga nggak mahir-mahir amat, enggak, bacain Al-Fatihah aja udah. Begitu saya sedikit bisa sholat, tiap orang sholat, Mas maaf ya duduknya salah. Mau ini bukan begitu, sampai cekcok sama orang teh. Jadi orang harus benar sholatnya begini, kata ngikutin kita Fathul Mu'in begini begitu. Jadi tidak mau orang salah. Udah gede biarpun gak ngaji, jadi mubaligh. Kenapa? Karena punya jiwa orang lain tidak boleh salah. Senang memberi pengetahuan, diangkat oleh Allah. Coba kamu senang nengok orang sakit, pengen bantu orang sakit, besok bisa ngobatin. Ini mau belajar ngobatin sama orang sakit, sebel ya, gak bakal jadi ilmunya juga. Itu kalau melihat orang gak punya dikir itu, ada orang rajin ibadah tapi belum dikir, kayaknya geremet, nggak usah ngomong, diem.
Lama-lama orang itu kebawa oleh kita. Jadi kita dulu. Ini mau ada orang susah, biarin aja tuh. Akibat malas gitu. Ya, itu nggak jadi. Siapa orang bisa bersedekah di kala lapang, Allah tidak akan melupakan di kala sempit. Siapa orang yang di kala sempit bisa bersedekah, maka Allah akan ingatkan di kala lapang. Jadi sedekah itu di kala lapang dan di kala sempit. Jangan berhenti, itu namanya istiqomah. Wasilah Allah semuanya. Kenapa Abah Awas jadi mursyid? Dialah manusia yang paling penyayang kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau orang model begini jadi Abah Awas kayaknya pakai plan. Mau talkin bayar, mau jadi murid saya bayar. Kenapa? Oh, orang masih mata duitan jadi mursyid, aing capek, nggak tidur, nggak apa, enak aja datang. Ada yang begitu guru? Ada. Tapi Abah Awas gimana? Gak pernah minta, gak pernah nuntut. Yang salah ditutupin kesalahannya. Salah satu ciri mursyid itu tidak pernah menyebutkan kesalahan muridnya. Itu ciri mursyid. Pernah ada yang dibukakan oleh Abah kejelekannya? Ada, karena beliau tugasnya menutupi keburukan murid. Senantiasa tanganku di atas kepala murid. Muridku di masrik, aku di maghrib. Tersingkap auratnya. Itu mursyid. Minta bayaran gak? Laki-laki yang diturunkan ke dunia tidak meminta bayaran. Kenapa? Mencari ridho Allah. Kalau kita masih mata duitan jadi mursyid bisa nggak? Saya mah kalau nggak diundang duitnya gede nggak. Saya alhamdulillah, saya itu yang jadi kendala cuma satu, Bib. Waktu. Saya pernah diundang ke Bandung setahun full. Biaya berapa dikasih amplopnya? 100.000. Bensin aja berapa ke Bandung, bolak-balik koma tolnya. Belum bayar supirnya, belum ajak makan. Amplopnya 100.000. Lumayan Kiai ya, lumayan. Berhenti nggak? Enggak, sampai berhenti itu manakibannya. Saya nggak datang lagi karena manakibannya berhenti. Selesai sudah. Istiqomah, alhamdulillah. Apakah saya kalau dibayar gede ngomongnya berkurang? Enggak. Tanya aja sama Habib. Amplopnya berapa saja apa? Saya kurangin lah. Kalau amplop 100.000 5 menit ngomongin. Enggak, sama aja. Sama aja. Enggak ada bedanya. Semangat saja. Cuman kalau waktunya memang kayak gini macet ya. Namanya Amalia di mobil sambil duduk. Itu gimana ada? Kata Mas Isnen minta maaf, mau maaf sama siapa? Mobilnya berhenti sendiri. Semua juga pingin cepet kalau bisa melipat bumi, mana udah dilipat sama saya buminya tuh. Nah tuh nggak diizinkan sama Allah juga. Ngilmu mas udah hulma muhda pikuli palu kecili bumi 3 kali berem. Las mobil teh udah nyampe. Udah ya noh itu teh ilmu Abah sepuh yang dikasihkan ke Abah Paki. Tuh sama Mama Sobari ngasih lagi ke Abah Suhandi dari Abah Sepuh. Abah Suhandi ngasih ke saya. Riadoh jangan kalau kepepet melipat bumi. Nah dikecelik teh temangkat-mangkat berarti izin. Hari kepepet masuk aya peles gitu. Nah itu dulu di Bekasi jam 6 kurang 5 maghrib jam 6. Tuh orang pasar Minggu nunggu pengen sholat maghrib sama saya. Di Patung Garuda di depan Sosro itu jam 6 kurang 5. Sopirnya Mas Dadi. Mas Dadi udah gini mah terpaksa merem aja sambil nyupir, macet merem. Begitu sudah di garasi orang pasar Minggu, Allahu Akbar, kata tuan rumah, alhamdulillah ustaznya udah datang. Kata Mas Dadi udah nyampe rumah, perasaan tapi di jalan nyari. Kenapa jamnya nggak maju menitannya? Jalannya biasa tapi menitnya nggak maju. Jadi nggak boleh diaku. Jadi kata Mas Dadi, tadi kurang 5 ya, kurang 8 menit. Tapi nyampe pasar Minggu, masa iya 8 menit? Tapi perjalanan nggak ada yang di Abu yang Munib di rumah saya 7:30. Beli tiket ke Surabaya jam 8. Kata istrinya, Pak, tiket hangus ini berdua ke Surabaya 1,5 juta ini. Iya. Depan Kiai jangan banyak ngomong kamu. Oh iya maaf. Biarin aja, mau jam berapa kayak hangus gak apa-apa. Oh iya, emang Abu ya jam berapa tiketnya? Jam 8. Oh loh, ini jam 7.
Terus 7:30 sholat di jamaah. Sudah, ayo berangkat sekarang. Mas Ari ngebut siap. Atau ke bandara teh macet. Kata Mas Ari, itu bandara sudah kelihatan. Kan dilipat ya, jadi Bekasi kan kelihatan. Pas nyampe itu ke bandara, 10 menit lagi masuk. Saya tuh pulangnya macet, keluar bandara udah macet. Aku yang menit telepon, alhamdulillah Kiai udah nyampe Surabaya. Di bandara kayaknya can balik ke Kiparat sama Mas Ari, nyampe jam 12. Kan ada Kiparat tadi dilipat, sekarang di mandek, syukur alhamdulillah. Kata istrinya, bener nyata Kiai Ali bukan bohong, nyata. Dari siapa? Dari gurunya. Tidak sembarangan make. Tadi juga kalau niat mah Purkon doanya salah kemarin pas mau pulang. Kata Bi Purkon, saya mah yang penting Kiai datang. Dan malam juga yang penting datang. Biarpun sebentar nongol aja datang. Saya udah senang. Doa akhir pulang manakib bulan kemarin benar. Dibuktikan hari ini nongol pas khidmat ilmiah gitu. Kayaknya nggak ngomong gitu. Saking senangnya sama guru, suka ngomong salah, jadi diuji harusnya bilang gini, pokoknya saya senang sama Kiai, pokoknya Kiai selalu datang awal waktu gitu, jadi dilipat buminya. Makanya orang Pejaten ngomong, pokoknya AA harus datang maghrib, pokoknya dari maghrib sampai isya tuh, itu nggak pernah lewat itu di rumahnya Parasid Effendi dulu. Begitu meninggal ditipin keluarganya ke saya. Kalau Habib mah, yang penting nongol Kiai nggak apa-apa. Itu juga. Ya benar kemarin dari di depan gitu, sekarang. Jadi doa. Dulu mah sekarang suka begini. Pak Imam istrinya sakit, obatin, sembuh. Bu, kalau sakit ngomong aja ya, balik lagi sini. Iya Kiai, udah balik lagi. Pas pulang ke rumah subuh-subuh, Kiai sakit lagi, datang lagi. Diobatin sembuh lagi. Entar kalau terasa ngomong ya kesini lagi, iya balik lagi. Karasa deh, inugring teh karasa deh karasa. Oh salah ngomong, sekarang mah enggak. Sembuh ya sembuh. Kalau terasa mau karasa deh cager sarilana. Kalau jadi maju teh maju. Kiai saya usaha lagi maju, kalau mundur jangan, kalau mundur maju terus. Suka ada nggak bahasa gitu? Itu bahasa tawadu cenah miti nama, dan ngaco. Sudah ya, udah pokoknya suka. Alhamdulillah ya. Jadi hati-hati dengan pola pikir. Pola pikir harus ngikutin siapa? Al-Qur'an dan hadis. Ngikutin siapa? Hanya tapi rinciannya sudah. Anaknya ngomong, Pak, daripada duit dibuang-buang mendingan buat beli rumah. Nikahan mah cukup saja di KUA, undang-undang saudara sudah cukup, duitnya buat masa depan. Kira-kira itu anak berbakti bagus nggak? Bagus. Kata bapaknya, bapak mendingan ngabisin duit. Yang penting bapak senang. Si anak sama bapak akhirnya cekcok, tidak ada jalan titik temu sampai hari ini. Nanya ke saya, Kiai yang benar siapa? Saya bilang dua-duanya juga benar. Tapi kalau mau jadi anak soleh yang berbakti, lihat di Al-Quran. Allah menegur Nabi Ibrahim yang tidak santun kepada bapaknya. Bagaimana? Menyenangkan orang tua lebih wajib daripada kita punya pemikiran sehebat apapun tapi menyinggung perasaan orang tua. Harusnya bagaimana kalau ikutin Al-Quran? Biarin saja mau habis 1 miliar, mau habis berapa miliar. Anak wajib menyenangkan orang tua. Berapa di dunia aja yang wajib disenangkan? Orang tua, mertua, guru. Jadi kepada 3 orang ini wajib nanya apa senangnya. Jangan berpikir sendiri. Ini musibah. Ada seorang bapak, anaknya disekolahkan, kerja gajinya gede. Kata si anak ngomong begini, Pak, ini lumayan sedikit buat bapak. Ini baju buat bapak. Bapaknya marah. Kenapa marah? Saya tidak pengen dikasih. Karena gaji bapak lebih gede daripada kamu. Sekarang bapak pengennya kalau lebaran kamu sama anak-anak kamu, cucu bapak yang beliin baju. Uang jajan dari bapak, uang lebaran dari bapak, semuanya bapak. Kata si anak, Pak, saya juga pengen ngasih sama orang tua. Kagak bisa. Pokoknya harus gua. Kakaknya gak mau, pokoknya harus saya. Itu getreng bapak sama anak. Adiknya udah dikuliahkan,
sudah punya mobil, sudah punya rumah, datang ke bapaknya. Pak, bapak pengen apa nih kira-kira buat saya? Kamu pengen dibeliin mobil lagi? Boleh dong pak, biar jadi 2 banyak. Dibeliin mobil, udah punya mobil dibeliin mobil. Tapi kalau kakaknya pulang, bapaknya buang muka. Tapi kalau adiknya datang, apa aja dibeliin. Punya rumah, dibeliin rumah lagi. Kakaknya ngomong ke saya, kenapa bapak saya pilih kasih kepada saya? Saya bilang yang salah kamu. Kok saya salah? Salah. Saya tiap bulan pingin ngasih orang tua, tapi orang tua marah. Saya nanya, orang tua kamu maunya apa? Dia yang ngasih saya. Sedangkan adik saya pengennya dikasih aja. Ya kalau senangnya orang tua begitu, yang benar siapa? Adiknya. Oh, berarti saya salah ya. Makanya mas, jangan suka mikir sendiri. Mikir ngikutin orang yang paling mengerti ilmu. Saya salah kalau begitu. Nanti kalau bapak saya ngasih duit ngomongnya apa? Alhamdulillah bapak tahu aja saya lagi gak punya duit. Tinggal begitu. Ya udah besok saya mau temuin bapak saya mau begitu. Begitu, itu caranya. Orang tua, mertua, guru, anak tidak boleh memberi nasihat atau mengikuti kepalanya, tapi ngikutin kepala orang tua. Jadi kalau yang tadi habis 1,3 miliar untuk menyenangkan anaknya, sambil nangis bapaknya ngomong, saya sama kiai, saya pengen teman saya ngumpul, anak saya rendengan di pelaminan, saya ngelihat saya bahagia. Sebelum saya mati saya lihat anak saya bahagia. Duit gak jadi ukuran, itu kesenangan bapak. Anaknya kagak mau karena duitnya sayang. Ujungnya apa? Saya sakit hati sama anak saya. Kira-kira doanya jadi apa? Jadi jelek. Jadi kalau anak ke orang tua, ngikutin pemikiran orang tua. Kata Habib Furqon, makan bakso enak. Pokoknya kiai mesti makan bakso. Udah tahu saya teh kenyang, diajak makan bakso lagi. Bukan jadi doa baik, jadi mudorot. Nanya, guru pengennya makan apa? Saya mah pengennya makan pempek. Kata Furqon, gua teh sebel makan pempek. Karena gurunya pengen, wah top, cocok. Saya juga seneng makan sambil begini. Kalau abah awal senangnya yang asin-asin, kita senang manis. Ngikut kesenangan guru. Kata si Abdul Qadir, jihadnya murid itu mengikuti kesenangan gurunya, biarpun sesuatu yang tidak senang. Supaya apa? Supaya kesenangan guru jadi kesenangan murid. Saya mau nanya, enak tidur enak melek? Tidur. Tapi abah awal senang melek, senang tidur. Kira-kira kalau kita sudah melek gimana? Pingin nggak solehnya abah awal pindah ke kita? Pengen. Ikutin kesukaannya. Abah awal senang. Abah mah senangnya makan itu, makan ketoprak misalkan. Saya senangnya bakso. Aduh, bakso enak banget. Tapi abah pesan ketoprak. Kita pesan apa? Pesan ketoprak sama, biarpun enak ngikut. Supaya apa? Belajar. Orang tua senangnya apa? Pak, bapak pengen makan apa? Bapak mau pesanan aja bebek. Aduh, bebek teh enak, suka ke bau-baunya. Tapi orang tua pengennya itu, anak gimana? Allah, toh bapak sama aja ya. Hayo pak, makan bareng, makan lahap. Itu namanya doa orang tua, ridho Allah untuk kita. Begitu kalau orang tua maunya apa, ikutin supaya senang. Kita benar, orang tua salah, ikut orang tua yang paling menyenangkan. Jadi konteks pola pikir anak ke orang tua, murid kepada guru adalah menyenangkan gurunya, menyenangkan kedua orang tuanya. Paham nggak? Tapi kalau sesama ikhwan, silahkan adu argumentasi. Mas Mursyid punya pendapat, ya, Mas Tarya punya pendapat, silahkan adu pendapat. Siapa yang paling benar? Itu yang paling benar. Tanya sama guru, yang benar yang mana? Selesai. Tapi kalau ketiga orang ini, hati-hati. Karena Allah menilainya bukan benar salah, tapi anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Murid tidak bisa membalas kebaikan gurunya. Kenapa? Karena waktu murid datang kepada guru dalam keadaan bodoh. Dikirnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata guru bukan begitu, jangan dikir. Giliran dikir udah marifat, gurunya disalib dikirnya. Gurunya masih pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru lelet dikirnya. Mentang-mentang udah marifat disalib gurunya, kualat.
Nih, ada amal, ada adab. Sempurnanya amal dengan adab. Kalau orang murid punya amal, tidak punya adab, hancur amal. Baca surat Al-Hujurat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak santun. Kalau Rasul ngomongnya pelan, lebih pelan lagi. Kenapa? Menghormati. Itu namanya adab. Oh, ini mah ahli ibadah, tapi sama guru gak punya adab, hangus sama. Begitu, guru salah ngomong, murid bener. Jangan, guru maaf ya, tadi ngomong salah, diem aja. Sholat isya 3 rakaat. Subhanallah. Salah guru tadi. Jangan diingetin, guru mau udah. Kata Pak Trisno, mursyid saya, Abah Awas, pembimbing saya Kiai Ali. Sholat isyanya 3 rakaat, nggak usah diingetin. Tapi kalau Ustaz Mansur jadi imam, ingetin. Subhanallah, kenapa? Temen gua, lu mah begitu. Itu namanya adab. Paham nggak? Kalau murid mengikuti guru, biarpun salah, nggak pakai konduk, nggak usah diingetin. Itu namanya adab. Guru baca Fatihahnya salah, jangan diingetin. Kenapa? Adab itu yang akan menyempurnakan murid. Anak berbakti kepada orang tua, biarpun sakit hatinya, itu kesempurnaan amal murid yang membalas kebaikan orang tuanya. Amal anak kepada orang tua begitu. Paham ya? Kata dia, oh berarti saya salah ya? Salah. Aduh, perasaan kayak benar. Makanya kalau murid kayak benar, padahal salah. Berarti yang mutlak benar siapa? Guru. Ingin masalah nggak? Pantesan. Maaf ya, saya bukannya bohong. Saya rata-rata sering sukses di hidup itu. Ini sukses, ini sukses. Kenapa? Ikutin keinginan. Kata Allah, saya ngelihat hati saya. Sakit yang bikin Allah. Sehatnya oleh Allah. Habibah, udah bisnis gagal. Enggak sih mah, cicing ya mah. Dia mah tuh betul. Jangan bangkit dari keterpurukan. Harus jadi orang sukses. Udah badannya gede, duitnya banyak, kan keren. Badan gede, duitnya sedikit, tuh nggak keren. Dikir getol, duit nggak punya, tuh liar tuh. Getol dikir, duit banyak. Tuh bisa nyenengin orang. Alhamdulillah. Begitu, jangan putus asa. Maju. Abah mau enak. Kata siapa? Abah juga sama. Kadang-kadang jalannya begini. Aduh. Jalannya gini. Nggak nyebut aduh. Kalau kita mau aduh. Abah mau aja. Berhenti nggak sholatnya? Istiqomah. Begitu. Kalau saya tuh baru. Makanya kalau ngelihat jasad, laksanakan ikhtiar sepenuh hati, semua ikhtiar. Tapi kalau ngelihat hati, semuanya sudah terjadi. Ngapain sakit dipikirin, orang sembuhnya ditulis. Tapi begitu melek, ya harus berubah. Makanya ada dohir, ada batin. Bisa memisahkan. Kata Abah Sepuh, kalau batin ke bawah dohir, celaka. Kalau dohir ke bawah batin, hijab. Lagi begini. Kalau nggak hati ke bawah jasad, biarin aja sembuh oleh Allah. Nggak usah minum obat, modar loh. Gitu. TBC kan antep ya gitu. Lama-lama pegang-pegang, lillahi ta'ala pae kan. Itu mau putus asa. Kenapa? Berubah. Saya minum obat 6 bulan, biarpun pahit, minum terus. Kenapa? Pingin sehat. Padahal yang ngasih sehatnya siapa? Begitu mah obat, wasilah saja. Begitu melek, kata dokter, jangan putus ya minum obatnya. Siap dok, tenang saja. Udah bayar minum obat lagi pahit. Orang ahli dzikir dijamin dunianya, percaya nggak? Percaya. Kalau nggak kerja, kenapa harus kerja? Yang udah dijamin, kenapa kerja? Allah berfirman, karomah itu datang melalui ikhtiar bagi orang-orang yang asbab. Contoh, Allah mau ngasih duit sama Pak Tarya, tapi nggak dagang. Karena belum tajrid, nggak mungkin. Pak, sini Pak, ini duit bawa pulang. Nggak mungkin. Begitu dagang, ada yang beli, dapat duit. Kalau tajrid kayak Abah Awas bener, duduk dua plak plak kayak amplop deh. Pengen begitu, meleknya nggak kuat ya, sama.
Kata Allah bagi orang awam, orang asbab, kerja itu wasilah rezeki Allah. Jadi pakai wasilah karena asbab. Aku berikan dia rezeki melalui makhluk. Jadi harus mau dagang silakan, mau kerja silakan. Itu teh karomah dari Allah untuk kita. Allah cukupkan orang-orang yang berpikir dunianya dijamin, tapi pakai wasilah. Habib Purkon mau ngasih amplop ke saya, kalau saya nggak datang nyampe nggak? Bisa nyampe bisa enggak karena ada transfer sekarang. Tapi umumnya kalau datang dikasih. Di sini juga bisa makan buah dari sini kan karena datang. Kalau nggak datang nggak mungkin. Kalau saya bisa mungkin karena nomor rekeningnya udah ada di Habib Purkon, diminta. Kalau Pak Ahin nggak datang nggak mungkin ditransfer. Itu kan belum tajrim masih asbab ya. Jadi ini Allah jadikan itu wasilah. Sebegitu Bapak. Kalau nggak punya malu mah saya juga sakit tinggal mencerita aja sama Allah. Orang juga diobatin sama saya, syariatnya sembuh, apalagi buat sendiri. Tapi tidak begitu Allah mendidik kita. Untuk apa? Contoh, kakak saya sakit, saya dakwah berulang-ulang. Yang sabar kalau sakit, jangan minta sembuh. Atuh sakit atuh Haji, kata saya. Harus sabar. Ini firman Allah terus. Makanya orang salah diuji sakit. Kiai mah nggak salah, cuman ingin membuktikan omongannya. Kata Allah, kamu gampang ngomong sama orang sakit, sabar. Kalau yang sakitnya kamu, begitu sakit, kata Teh Hanun gini, biasa ya, enak ya sakit itu iya nun kalah makanya kalau ngomong. Kan saya dikitin kakak saya diem aja gak ngomong bener teh. Sekarang saya nggak sembarangan ngomong dah, udah. Sama orang sakit perut, aleman sakit perut aja, aduh. Begitu kita besok sakit sama, beda aja. Makanya ulama diuji dengan ucapannya. Makanya saya suka berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya ngomong baik, jangan diuji, ya Allah, takut nggak kuat. Diuji semua juga. Makanya Bib kalau ngomong jangan sembarangan, diuji semuanya. Hati-hati omongan nih. Ada gini. Kira-kira kalau saya ngomong bener pakai hadis, percaya nggak? Ini pakai dalil nih, percaya nggak? Kalau saya suka dakwah sekarang, kamu percaya nggak saya ngomong bener? Percaya. Tapi pada kenyataan yang terbukti malah berbalik. Orang yang rajin manakiban mah sehat, rajin manakiban sakit. Kira-kira mau percaya omongan kiai, mau percaya kenyataan? Percaya kiai, itu teh ujian. Kata Allah, apabila aku akan menjadikan seorang hamba itu diangkat derajatnya, aku uji omongan dengan kenyataan. Kata kiai rajin manakiban sehat, ini malah berarti banyak hutang, banyak sakit. Ini yang kiai yang salah mana? Jangan mundur terus. Itu namanya ujian keyakinan. Makanya kata Allah, awas kalau berbuat baik sama orang baik bisa nggak? Bisa. Kalau berbuat sama orang jahat, itu namanya top. Gitu apa? Gitu. Tisno, anterin daging kurban sama siapa? Sama Ustaz Mansur. Oh semangat. Temennya. Tisno, anterin daging kurban siapa? Mau Pak Hajar. Walah ini orang nyebelin dikasih daging udah dibelokin aja sama ya. Gitu. Jadi memberi kepada yang baik dan tidak baik harus sama. Itu namanya ujian. Makanya orang berbuat baik sama yang baik dan berbuat baik kepada tidak baik. Berarti yang baik siapa? Kita. Coba begitu pulang, saya amplopnya 1 apa 5? 5. Kenapa Ikhwan pada ngasih duit ke saya? Nih, di dalam ilmu syariat, Pak Purkon ngasih duit ke saya. Makasih Bib, itu wajib. Padahal yang terima kasih siapa? Yang ngasih. Masuk ke dalam hati. Baca Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Begitu masuk ke dalam hati, Allah berfirman, siapa yang mendatangkan rizki kepada kamu? Allah. Siapa yang menggerakkan hatimu untuk berbuat baik? Allah. Siapa yang mendatangkan orang itu sehingga menjadikan kamu berbuat baik? Allah juga. Bagaimana kalau yang didatangkannya orang soleh yang imannya sampai akhirat? Berarti apa?
kemuliaan untuk yang diberi kebaikan. Ternyata kita punya duit, pengen ngasih duit, kenal dengan abah awas, wali Allah yang sudah dicintai oleh Allah. Kita mau beri. Siapa yang bekerja sebenarnya? Kerjaan siapa itu? Manusia apa Allah? Kerjaan Allah. Itu dalam hati. Yang terima kasih siapa? Makasih abah. Tapi dohirnya abah yang suka bilang terima kasih. Terima kasih dikirim sapi dari Putu Arifin. Padahal yang wajib terima kasih kita. Jadi ilmu syariat dengan hakikat berseberangan, tapi namanya kesempurnaan. Kata Habib Furqan, alhamdulillah kenal kiai bisa ngasih amplop. Kata Habib Furqan, begitu amplopnya datang, makasih Bib, kasih saya terima kasih. Dohirnya Habib, hakikatnya. Jadi sebenarnya secara ilmu hakikat yang paling harus terima kasih sohibul hajat, makanannya habis dimakan. Tapi yang wajib ngucap terima kasih yang makan, jangan dibalik. Kata Ustaz Mansur, Bib, kamu yang terima kasih sama buahnya gua ambil bawa pulang. Kamu kalau nggak dimakan sama saya jadi aman. Gua kan Ustaz. Itu salah nerapin ilmu gitu, ngajinya keliru itu Ustaz Mansur. Begitu, harusnya gimana? Makasih Bib, buahnya manis banget, makannya kenyang, alhamdulillah sambil begini-begini. Nah, ilmunya buat Habib, Bib, yang terima kasih kamu karena amalnya jadi ya. Ustaz, terima kasih ya datang ke sini. Ini mah sedikit, terima kasih. Jadi ilmu buat Ustaz Mansur yang makan bukan itu. Oh, terima kasih dikasih makan Habib Furqan. Iya. Makasih Bib, ya. Nanti bagian Ustaz Mansur ngasih duit sama itu. Diundang manakib di tempat Ustaz Mansur. Bilangnya apa? Makasih Bib datang habisin kue saya ya. Kata Habib, terima kasih kuenya enak. Jadi kata Abah Suku, orang yang bisa memisahkan syariat dengan hakikat itu namanya kesempurnaan amal. Ilmu tetap pola pikir supaya jadi orang ikhlas. Jadi besok kalau kita amal, orang lain bisa beramal oleh kita, namanya kesempurnaan. Jangan pengen berhenti. Ya? Jadi jangan begini kata Pak Hajar, jangan ikut mulu tuh belajar nyupir, gak usah ngomong begitu lillahi ta'ala. Kalau belum ikhlas yang numpang tuh tidur semua. Yang ikut 6 orang. Kenapa begitu ya? Kitanya belum ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, lillahi ta'ala lama-lama teh. Yang ikutnya supir semua, 6-6-nya. 6-nya supir semua. Begitu. Begitu ya. Belajar. Kalau kita sudah ikhlas ke istri, sudah ikhlas ke anak, akan semua dikasih oleh Allah itu. Allah itu maha murah, percaya nggak? Allah itu maha memberi, Allah itu maha baik, maha segala-galanya. Cuman kitanya belum dipercaya. Kira-kira anak kecil umur 5 tahun minta dia 10 juta, kasih jangan Bib. Jangan. Kenapa? Duit. Anak kecil pakai berlian, ya itu mah nunggu maling. Gitu. Tapi kalau sudah gede, Pak, bayar kuliah Pak, berapa? 10 juta, muni banyak. Udah mahasiswa, kasih bayar nyampe. Kita juga oleh Allah digituin, alah model begini mah gitu, nggak punya duit aja malas ibadah, apalagi duit banyak. Tunjukkan dulu di hadapan Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Buktikan nanti rezekinya rezeki yang nambah begitu Bapak. Gak berasa ngomong dan ngalor ngidul gitunya ngomong. Ini tuh penting kehidupan sehari, tapi orang sering tergelincir. Jadi itu ya. Bapak maunya makan apa? Bapak mau Bib nggak pengen apa-apa. Buah? Enggak. Bakso? Enggak. Baju? Enggak. Kayaknya pengen mentahnya ini. Gitu. Masukin aja Bro. Bapak kayaknya pengen ini ya. Oh iya kalau itu penting. Begitu Bib. Tidak menyulitkan. Kiai mau pulang, bawa duren 2 diteng-teng. Kelapa buah kelapa tuh mariwah kan guru kalau. Sok lah, ada orang cerdas cermat di sebelah itu mana heula istian mana pati ya itu. Mana jawab nuka duanya orang nuka hiji. Pelit ya tama. Jadi aja mau jalan dulu. Hah? Istihad. Itu yang di luar. So Mang Tatang arah ulah tunduh. Kadang kita ketinggali ti dieu teu kaca.
Non Habib naon heula teh ijal lah mujahadah. Naon ari mujahadah teh ulah main ngajawab dah ting teh. Ari mujahadah teh ibadah ngelawan hawa nafsu. Kalau ijtihad berpikir. Yang benar ijtihad dulu. Nabi Muhammad turun ke dunia enggak nyuruh sholat. Nyuruh apa? Nyuruh la ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Tauhid itu pemikiran. Yang pertama juga namanya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Sudah ada belum? Sholatnya, dikirnya belum ada. Suruh la ilaha illallah aja dulu. Suruh berpikir. Pikir yang pertama apa? Siapa Tuhanmu yang menciptakan kamu? Oh iya Allah. Oh iya Allah. Siapa Allah teh Muhammad? Ceritakan Allah dulu. Baru pingin diridhoi oleh Allah. Loh, pengen kamu dapat ridho Allah, pengen Muhammad ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Begini. Ibadah itu, mujahadah itu untuk menguatkan ijtihad. Makanya kalau orang ibadahnya getol, ilmunya kurang, maka dia lebih mudah digoda iblis. Makanya orang berilmu lebih sulit digoda 1000 kalinya ahli ibadah. Kalau bapak-bapak ahli ibadah getol dikir, tapi gak santun sama orang tua, dapatnya ridho Allah apa murka Allah? Padahal getol ibadah. Mana cirinya? Kijuret atau kijuretnya? Kijuret ahli ibadah. Tapi kenapa dapat musibah? Karena menyinggung perasaan ibunya. Gitu Bapak. Ya, jadi ada wali lagi tawaf, seorang syekh lagi tawaf. Kata ibunya, saya pengen minum. Entar mah sebentar lagi nanti selesai. Pingin sekarang haus. Entar 1 keliling lagi. Gitu beres 1 keliling diambilin minum. Nih mak minumnya. Gak mau, pengen tadi. Kalau orang tua kan kayak anak kecil, kayak si Agung begitu, pengen diulang lagi balik lagi. Ini minumnya enggak, pengen tadi. Sekarang udah gak haus, kesel saja. Kan ini ibadah mah, gak mau. Ibunya sakit hati, gak diperhatikan oleh anak laki-lakinya. Begitu duduk dia bingung, ya Allah saya bagaimana? Apakah Allah dulu, apakah ibu saya dulu? Allah berfirman, seandainya kamu memperhatikan tawafmu, kemudian aku ikutin kesenangan ibumu, aku menerima tawafmu dengan sempurna. Tapi karena kamu tidak membatalkan tawafmu, kemudian ibumu sakit hati, aku tidak ridho dengan tawafmu. Itu teh dalil. Itu teh pola pikir, itu teh ijtihad. Supaya bisa kuat begitu, ada sholat sunat birrul walidain. Oh, ada sholat tobat supaya rajin tobat. Ada sholat syukur supaya rajin syukur. Bukan sholat syukur itu syukur, bukan. Syukur itu menjadikan hidup ibadah. Alatnya sholat syukur. Ada namanya syukur Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya dzikir ini jadi syukur. Itu tujuannya. Bukan sholat itu syukur, bukan. Tapi sholat menjadikan orang jadi syukur. Contoh. Makanya waktu Mubalik mengatakan, makanya rajin sholat tobat. Sholat tobat itu tobat. Abah Awas nyolek. Sholat tobat mah lakan tobat. Tobat itu berarti dari salah. Sholat tobat supaya mau tobat gitu. Jadi Mubalik di atas panggung di Sinarasa. Itu Abah ngomong ke saya beda. Abah suka begini, lihat gerak-gerik guru. Kalau guru lagi mendengarkan hikmat ilmiah di atas panggung, Abah suka begini. Itu teh kode. harus tahu. Tepuk tangan. Kode belum tentu. Ngelirik. Itu tidak. Saya kemarin ini ya ada itu. Ini maafnya. Mudah-mudahan tidak jadi kesalahan. Ini penting. Di belakang layar banyak thariqah. Percaya nggak? Setiap thariqah punya mursyid. Percaya nggak? Di Indonesia banyak nggak? Banyak. Timbul argumen mengatakan wali agung abad ini Abah Awas. Kenapa? Beliau penerus Abah Anom. Itu bukan kata orang, itu thariqat lain. Nyampe ke kuping ini. Banyak mursyid-mursyid yang lain melalui muridnya ketemu orang ini, pingin ketemu orang ini. Dan mengatakan dari gurunya bahwa Syekh Muhammad Abdul Ghawas itu wali Allah. Itu mereka sangat mengagumi ke Abah Awas itu.
Karena wali itu melihat wali dengan mata batinnya. Belum, Abah Aus ternyata. Itu mereka. Ya, mereka nyampe ke orang ini. Bahkan ada beberapa habaib yang mengatakan itu keagungannya Abah. Termasuk Syekh Ahmad yang di Mekah 30 tahun tidak pernah menerima tamu di pagi hari. Tapi begitu ada Abah Aus, dia keluar dari khalwatnya, menerima tamu, dibatalkan selama 30. Kenapa? Karena yang datang wali Allah. Dari siapa dia tahu? Dari mata batinnya. Itu wali. Ini ada satu hal. Mereka bermusyawarah, para mursyid itu, tentang dikir 77 jam. Ada di HP, dikir 77 jam. Menurut mursyid, bukan mursyid ini mursyid KTP, mursyid mereka yang punya jamaah banyak mengatakan Abah Aus mengadakan dikir 77 jam. Akhirnya si murid karena baca di Facebook menyampaikan kepada guru-guru mereka. Maka mereka bertawajuh. Kata dia, inilah keagungan Abah Aus. Kalau instruksi dikir 77 jam ini dari Abah Aus, berarti dalam bertorikoh Abah sudah menyimpang. Kenapa? Karena seorang torikot harus menyembunyikan amalnya. Tapi Abah Aus yakin tidak menginstruksikan. Ini pasti hadiah murid untuk gurunya. Bapak tahu dari mana? Kata muridnya, maaf ya Syekh, dari mana? Ini tidak akan bisa bohong. Saya percaya Syekh Muhammad Abdul Ghaus wali, tidak akan salah. Tapi tertulisnya ini Abah Aus. Mereka tidak percaya dan tidak mau mengatakan. Seorang torikoh menyembunyikan amaliyahnya. Sekarang amaliyah kita diekspos di HP. Ini menurut para wali dulu, bukan saya, ini mereka. Ada kekecewaan. Sekarang saya mursyid yang lain ada nggak amalannya yang diperlihatkan? Amalan ini sekian ribu, kan enggak. Dia sembunyi. Kecuali sudah meninggal dunia, ditulis di kitabnya. Ya, itu mereka tidak percaya. Kalau itu hadiah murid untuk guru, maka guru berdoa di malam hari. Ya Allah, semoga cita-cita murid menjadi keberkahan, menolak musibah dunia akhirat. Tapi seorang syekh pasti tidak setuju, tapi menyenangkan muridnya. Makanya waktu itu Abah melirik kepada saya. Artinya apa? Di Putul Arifin tidak perlu seperti itu. Bahasa saya begitu, tapi tidak menyuruh begitu. Saya bilang, ini hadiah murid kesayangan guru kepada gurunya. Kata dia, sampaikan kepada guru kamu. Disampaikan oleh para murid kepada torikohnya dan kepada apa, dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti pandangan saya nyata. Tidak mungkin itu dari lisannya Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwa itu bukan dari lisan Abah Aus. Kalau itu instruksi dari Abah Aus, berarti itu penyimpangan di dalam torikoh. Ini saya perlu sampaikan begini karena saya nggak ngerti. Ternyata di belakang itu banyak orang yang memantau dengan keilmuannya. Tapi Abah Aus secara dohir, ya menyenangkan muridnya. Maka mereka memberi pesan kepada saya, seorang murid tidak boleh punya ide sedikit pun di hadapan gurunya. Seperti tadi saya bilang dalam adab, anak di depan orang tua, di depan mertua, di depan gurunya. Tidak perlu punya ide, duduk saja. Kata guru, amalkan ini. Insya Allah guru kalau ngamalin salawat ini boleh enggak legeng. Hati-hati itu sih. Abi Furqan, bang boleh bang amalin salawat Bani Hasyim 1000 kali. Alus. Tidak ada murid itu. Murid mah depan guru kewe. Makan, enak makan lah. Saum nya abah di saum. Abah mah henteu, nya tuh makan we depan guru, makan sambil lepetak gitu atuh. Suruh makan enak. Puasa dijamin. Ini saya bukan menyalahkan, bukan. Maaf ya, ini jangan jadi fitnah nih. Ini untuk menjelaskan. Saya tidak menyalahkan, tapi ternyata di luar orang punya komentar. Dan yang bikin komentar bukan orang bodoh.
menyampaikan ini katanya di kampung ini ada muridnya Syekh Muhammad Abdul Ghaus, bahkan khalifahnya, wakil talqinya. Jadi ingin menanyakan, apakah dikir 77 jam itu instruksi Abah Awas? Itu dalam bertorikot nggak boleh. Sul adab. Saya bilang itu hadiah murid untuk Abah Awas. Kata dia, itulah kebijaksanaan Syekh Mursyid. Beliau menjadikan amaliyah muridnya yang tidak selayaknya, tapi dijadikan wasilah keagungan. Itulah Syekh Mursyid. Jadi guru itu tidak pernah mengecewakan murid. Begitu itu. Oh, baru saya jelaskan. Akhirnya mereka senang. Jadi ternyata dia juga khawatir ada buruk sangka kepada wali yang lain. Gak mau. Begitu dijelaskan, alhamdulillah. Diekspos kan itu di 70 jam itu di HP itu banyak. Emang HP milik Ikhwan doang? Kan tidak, torikot lain juga ikut baca. Ulu ada dikit 70 jam. Kaget. Ada dikit. Mungkin tujuannya memberitahu Ikhwan, tapi kan torikot lain baca. Ada nggak torikot lain mengatakan torikot Sajiliyah mengamalkan sholawat 1.000.000 kali? Kan nggak ada. Itu saya dalam hati, alhamdulillah saya sudah bisa menjelaskan ke mereka, dan akhirnya mereka senang gitu, karena ini ternyata hadiah murid untuk gurunya gitu. Jadi, nah ini pelajaran buat kita. Jadi kita di depan Syekh Mursyid tidak boleh punya ide apapun, kehebatan, kebaikan apapun, diam saja. Biarkan Abah yang ngomong maunya apa. Abah bilang, Abah mau pengen kalau haul itu milad Abah 3 tahun sekali. Dengar nggak Pak Tarya? Abah pengen 3 tahun sekali, tapi pengennya Ikhwan setahun sekali. Akhirnya gimana? Minta sumbangan ke Ikhwan yang lain. Kalau ikhlas, kalau tidak, kenapa Abah ngomong 3 tahun sekali? Supaya tidak memberatkan Ikhwan. Abah Anom 5 tahun sekali. Atau kalau pengen mah Abah mah atau kemurahan ke murid 3 tahun sekali. Kita mintanya berapa? Jadi repotnya. Repot. Itulah yang kadang-kadang kita suka punya Ikhwan. Itu deh, suul adab itu deh. Ya mudah-mudahan ini jadi fitnah supaya sakit saya sembuh, karena berhenti fitnah jadi sakit saya. Betul itu. Kan ujian itu 3. Sakit rasa, sakit batin, sakit jasad. Apa sakit rasa? Rumah tangga. Cekcok sama istri begini-begini, anak, biasa. Itu makanya Abah bilang, Abah mau lebih banyak diuji di dalam dari keluarga. Itu lebih menyakitkan keluarga itu. Karena waktu Nabi Ayub dikasih sakit kuat, dihina kuat, begitu istrinya dikabarkan selingkuh, Nabi Ayub oleh nggak kuat. Makanya, hei iblis, cukup sampai di sini. Maka Nabi Ayub dibebaskan. Karena berat rumah tangga itu. Makanya saya rumah tangga aman, istri aman, udah aman ya. Hinaan sampai, Pan Mas Mursyid juga nulis menghina Abah sampai saya mau dibunuh orang. Alhamdulillah, sehat badan saya. Sekarang orang sudah pada minta maaf nih. Semua minta maaf, dari Bandung minta maaf, dari semua minta maaf, semua. Wah, pokoknya beres. Sakit, batuk, darah, gleng, kena gula. Kemarin pincang, hampir nggak bisa jalan. Saya bilang ini fitnah, selesai, istri sehat, gering, aduh, jasad. Saya itu ilmu kudunya fitnah deh. Dikirim ku habaib jeung para mursyid. Ini tentang dikirim kayak fitnah deui beunang deui sugan teh cager cokor aing. Aing dari syukur wah. Alhamdulillah. Jadi ujian tuh bolak-balik aja di situ, muter lagi gitu ya. Aduh, geus sepi yang menghina teh, udah sepi yang di Facebook udah dipikirin. Sekarang yang menghina Kiai Ali kan udah enggak ada, udah aman. Sakit. Berarti jangan-jangan obat sakit harus ada fitnah lagi nih, pengalihan. Tapi istri mah janganlah keluar. Udah alhamdulillah gitu. Dikirim. Jadi sekali lagi untuk Ikhwan semuanya, kalau duduk depan pengarsa Abah, duduk. Kalau mau nyumbang domba mah boleh. Abah saya mau nyumbang domba, itu bukan ide, itu mah mau ngasih boleh. Abah saya mau ngasih sapi, kira-kira bulan apa? Kok maaf? Enggak, Abah takut ada 2 yang ngirim, apa 3 kan kelebihan. Maunya bulan apa? Gimana Abah saja, bulan depan. Iya Abah, terima kasih, ya udah bulan Oktober ngirim sapi begitu. Itu mah bukan ide, itu mah minta itu supaya jangan numpuk gitu dananya.
Kalau ide mau begitu, abah saya mau ngamalin, nggak boleh. Kalau mau ngamalin sendiri saja. Kata Pak Trisno, saya mau dikir ahli 5.000. Oh saya ngomong Pak Trisno dikir sorangan. Gue beja Kiai saya mau riado ya. Tuh udah beja rek riado mah darah guru kayak tahu kelihatan di cahaya muka juga. Nutara riado yang sok riado atau kelihatan. Nutara riado mau meluk gitu. Aduh gitu. Yang lapor ke guru mah tuh ya. Gak usah riado diomong-omong. Alhamdulillah Kiai tiap malam tahajud itu pun diomongkan gitu. Ngomong waktu sare wae tapi beja ke guru bagi sare wae soalnya jeung guruna gitu. Paham lah semuanya ya. Gitu. Jadi sekali lagi semua untuk semua ini ya laporan dan ini ke mereka berkatakan alhamdulillahirabbil alamin, syukur. Begitu syukur yang terhingga. Jadi dugaan mereka itu dengan husnuzonnya, dengan baik sangkanya, tidak mungkin ini program Abah Awas, ini program murid untuk Abah Awas gitu. Makanya beliau memberi nasihat kepada saya. Jadi murid yang baik itu ini yang menunggu dari gurunya. Kata gurunya milad 3 tahun sekali ya 3 tahun sekali. Idenya bagus nggak? Abah udah setahun sekali aja tanggung jawab dana saya, nggak usah Bim. Ini kalau Habib masih Bapak mending duren, mending duitnya. Bapak mending duitnya, mendingan duren Pak, enak. Enggak, Bapak duitnya aja duren. Gitu. Jangan sudah, gimana Bapak, gimana mertua, gimana guru nanya. Kalau sama Pak Trisno duren makan. Enggak, makan, boleh. Oh, suruh dimakan barang enak, mungkin dia pura-pura kagak suka. Kalau Bu Guru nanya, senangnya. Guru, kira-kira mau dibeliin baju koko, jangan baju koko kebanyakan. Pengennya apa? Kaos. Kaos mah tuh murah, jangan banyak nanya. Kaos mah 50.000, kemeja misalkan 100.000, maunya itu saja, nggak cerita. Gitu, nggak usah macam-macam, jangan kata orang nanya saja. Kiai saya ada dana nih berapa? 1 juta. Kira-kira mending sarung BHS, mending jaket, mending jas, mending ini. Gak usah mikir sendiri, tinggal nanya. Kiai yang belum punya apa? Jas udah punya, jaket nggak punya, sarung udah punya, semua udah punya. Berarti Kiai apa? Mentahnya. Oh iya mentahnya. Semua udah. Gak usah banyak cerita. Pakai baju batik. Saya udah punya batik. Yes, dipakai itu nyamannya saya. Paham ya? Ini adab yang menyempurnakan amalmu. Namanya ijtihad. Supaya yakin, kuatkan dengan mujahadah. Mana mujahadah itu? Seperti saya ngomong, biarpun tidak sesuai hati, terima karena saya gurunya, pembimbingnya begitu. Dari Abah Awas. Sholat ini siap Abah. Ini siap dulu, biarpun kerjanya belang betong, siap aja dulu. Siap. Kenapa? Kemuliaan dari gurunya. Alhamdulillah. Jangan suka punya ide, biarpun kebaikan. Jangan lege, gosan masuk, jangan. Saya mau diadu khataman, ya Kiai nggak usah ngomong, guru belum nyuruh mah diem, esok amalkan yang sudah ada. Nu aya ge katoler-toler maneh yang nambah-nambah megerek ting. Orang bisa sholat malam tidur isrok lewat. Isrok kerjain duha nggak golera, udah jangan gaya 3 poe berturut-turut amalia hebat, hari ke-4 melehoy, udah jangan gaya jauh gitu. Alhamdulillah. Paham ya Bib ya? Nah itu namanya penting tidak? Penting, ini kesempurnaan. Jadi supaya kita jadi ahli ibadah, kemudian pola pikir yang sempurna, insya Allah kita merasakan keagungan dzikir ini. Yang saya rasakan ternyata yang paling utama itu adabnya. Alhamdulillah ya, belajar makanya nanya supaya paham. Amin ya robbal alamin ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin wa ala
محمد